Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Puji Lestari, ingin membahas studi kasus tentang PT Tekstil Lestari. Petunjuk kisah PT Tekstil Lestari. PT Tekstil Lestari adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang tekstil yang berlokasi di pinggiran kota Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan ini awalnya adalah perusahaan keluarga yang dikelola secara turun-temurun sampai ke generasi kedua. Saat ini perusahaan memiliki dua lini produksi, yaitu yang pertama lini produksi pakaian untuk lokal Indonesia dan yang kedua lini produksi pakaian musliman yang bergerak di produksi untuk pasar luar negeri. Pada generasi kedua ini terjadi peningkatan perusahaan dengan banyaknya permintaan pasar khususnya dari pasar luar negeri. Untuk bisa melakukan perubahan ini, maka perusahaan mencoba menjalin kerjasama dengan investor baru dan akhirnya mendapatkan kerjasama dengan salah satu grup perusahaan terbesar di Indonesia, Triputra Group. Triputra Group membeli saham PT Tekstil Lestari sebesar 60%, yang artinya secara kepemilikan sudah berpindah ahli dari keluarga ke Triputra Group. Sebagai pemegang saham mayoritas, jumlah karyawan sekitar 3.000-an dikurangi menjadi 10% karena digantikan oleh proses otomatisasi. Lini produksi pakaian untuk luar negeri yang merupakan lini yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar sekitar 70% mengalami penurunan yang cukup signifikan, membuat konsultan dan manajemen menjadi bingung apa penyebab sebelumnya yang menjadikan kinerja ini turun secara signifikan, dan ini penyelesaiannya menggunakan studi kasus metode 5W+1H. Analisis PT Tekstil Lestari. Apa yang terjadi di PT Tekstil Lestari? Dengan analisis saya adalah penurunan kinerja produksi. When? Kapan kasus penurunan terjadi? Sejak perubahan kepemilikan pada pertengahan 2004 sampai 2006. Where? Di mana terjadinya penurunan PT Tekstil yang terjadi di lokasi pinggiran kota Semarang, Jawa Tengah. Siapa yang terlibat dalam kasus PT Tekstil Lestari? Yang pertama adalah PT Tekstil Lestari dan Triputra Group. Yang kedua, owner dan karyawan PT Tekstil Lestari dan konsultan. Mengapa PT Tekstil mengalami penurunan? Yang pertama, dianalisis karena adanya perubahan kepemilikan saham. Yang kedua, modernisasi pabrik yang cepat sehingga banyak menyebabkan komplain dari vendor. Bagaimana PT Tekstil mengalami penurunan? Ditelusuri, yang pertama adalah perpindahan kepemilikan saham pada pertengahan 2005 kepada Triputra Group. Yang kedua, yang belum memiliki pengalaman di bidang industri tekstil. Yang ketiga, pengurangan 10% jumlah karyawan yang digantikan oleh proses sosialisasi. Yang keempat, bertambahnya produk cacat yang mengakibatkan komplain keras dari berbagai vendor luar negeri. Yang kelima, penyewaan konsultan untuk mencari tahu kondisi yang ada sebelumnya dilakukan tindakan perbaikan dan perubahan. Dan yang terakhir, keenam, dilakukan tindakan perubahan lampu, namun sekali 4 coba belum ada perubahan signifikan. Poinnya, yang pertama, manajer itu harus menyimpulkan ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk kembali menjaga kualitas produk agar meningkat pesat. Yang kedua, harus menguasai training pelatihan hard skill maupun soft skill dalam mesin karyawan di bidang produksi harus ditambahkan agar sesuai dengan alat-alat produksi mesin yang beroperasi. Yang ketiga, lokasi penerangan yang harus dilengkapi dari sisi manapun. Kesimpulan yang bisa disimpulkan adalah benang merahnya kurangnya sosialisasi dan pelatihan penggunaan mesin yang baru karena kepada karyawan pemilik saham yang belum berpengalaman dalam industri tekstil. Dan perbaruan sistem kerja yang harus dilakukan adalah pemegang saham harus melakukan pendekatan dengan karyawan
dan melakukan pelatihan terhadap karyawan, bagaimana cara menggunakan mesin, serta bagaimana karyawan menyesuaikan dengan modernisasi pabrik yang ada. Sehingga analisis yang bisa kita simpulkan adalah sosialisasi, pelatihan, SOP, penggunaan mesin, dan kurangnya pengetahuan pemilikan saham menjadi penyebab penurunan kinerja karyawan dan penurunan kualitas produksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.